Inilah kisah 7 batu di padang Arafah yang menghalau azab neraka. Di masa silam yang tak tercatat dalam kalender dunia, ketika musim haji membawa jutaan langkah menuju tanah suci, seorang pria yang baru mengenal Islam melangkah pelan di padang Arafah. Ia belum lama memeluk agama ini, namun getaran iman telah menyentuh relung hatinya. Ia datang bukan karena tradisi atau dorongan keluarga, melainkan karena harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Di tengah padang luas yang menjadi saksi doa dan air mata para jamaah, ia menunduk dan memungut 7 butir batu kecil dari tanah. Dengan mata yang dipenuhi kesungguhan, ia menatap batu-batu itu, lalu berkata lirih, "Wahai batu-batu, saksikanlah bahwa aku bersyahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Setelah itu ia berbaring di tanah yang hangat, meletakkan batu-batu itu di bawah kepalanya, lalu tertidur dalam kelelahan. Dalam tidurnya ia bermimpi seolah-olah hari kiamat telah tiba. Langit terbelah, bumi berguncang, dan seluruh makhluk dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan ilahi. Ia melihat dirinya berdiri di hadapan catatan amal yang dibuka dan ditimbang. Satu demi satu perbuatannya diperiksa, dan kesimpulan pun ditegaskan, ia tidak layak masuk surga. Dengan hati yang pasrah, ia berjalan menuju pintu neraka. Namun saat hendak memasukinya, 7 batu kecil itu muncul di hadapannya, menghadang langkahnya. Malaikat penjaga neraka berusaha menariknya masuk, namun batu-batu itu seakan menjadi perisai yang tak bisa ditembus. Ia beralih ke pintu neraka yang lain, berharap bisa melewati ujian ini dengan cara lain. Tapi kemanapun ia pergi, batu-batu itu mengikutinya, terus-menerus menghalanginya. Pintu demi pintu ditolaknya, hingga tiba di pintu ke-7. Di sanalah ia berhenti, lelah dan bingung. Tak satu pun pintu mengizinkannya masuk, dan para malaikat tak bisa menyentuhnya karena kesaksian yang dibawa batu-batu itu. Lalu, ia dibawa naik menuju langit ke-7, ke hadapan Arsy yang agung. Di sana terdengarlah suara lembut namun penuh wibawa, "Wahai hambaku, aku telah mendengar ucapan syahadatmu di Arafah. Aku melihat kesungguhanmu. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesaksian itu. Masuklah engkau ke dalam surga." Pintu surga terbuka dengan tenang. Ia melangkah masuk, disambut cahaya dan rahmat yang tiada tara. Ternyata, syahadat yang ia lafazkan dengan tulus, disaksikan oleh batu-batu kecil di Arafah, menjadi alasan Allah memasukkannya ke dalam surga. Satu kalimat yang sederhana, namun penuh makna, menjadi kunci keselamatannya di akhirat. Wallahu a'lam. Inilah kisah bocah miskin yang menyentuh hati Imam Hanafi. Pada suatu pagi yang sejuk di kota Kufah, Imam Abu Hanifah tengah berjalan menyusuri sebuah gang kecil sepulang dari majelis ilmunya. Di tengah perjalanannya, pandangan Imam Abu Hanifah tertumbuk pada seorang anak kecil yang tengah berjalan menunduk. Anak itu mengenakan pakaian lusuh dan sepasang sepatu kayu sederhana yang mengeluarkan suara krek-krek setiap kali menyentuh tanah. Ada sesuatu dalam langkah si anak yang membuat Imam Abu Hanifah berhenti sejenak. Dengan penuh kelembutan, beliau mendekat dan berkata, "Hati-hati nak, dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai engkau tergelincir di jalan yang licin." Anak kecil itu mengangkat wajahnya dan tersenyum. Matanya berbinar, tidak menunjukkan rasa malu, meski jelas tampak ia berasal dari keluarga miskin. Ia menjawab penuh santun, "Terima kasih Tuan atas perhatianmu." Anak itu kemudian bertanya polos, "Bolehkah aku tahu siapa nama Tuan?" "Namaku Nu'man," jawab sang imam singkat. Anak itu terperangah sejenak, lalu berkata, "Jadi tuanlah yang orang-orang panggil dengan gelar Al-Imam Al-A'zam itu?" Imam Abu Hanifah tersenyum tipis. "Aku tidak pernah meminta gelar itu, nak. Gelar itu hanyalah prasangka baik dari manusia. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang penuh kekurangan." Anak itu menatap wajah sang imam dengan serius. Lalu, dengan suara yang tenang namun dalam maknanya, ia berkata, "Wahai imam, berhati-hatilah dengan gelar itu. Sepatu kayuku ini mungkin bisa membuatku tergelincir di jalan yang becek. Tapi gelar imam agung milikmu bisa saja menjatuhkanmu ke dalam api neraka, jika kesombongan atau keangkuhan ikut bersamanya." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Imam Abu Hanifah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu bersimpuh di hadapan Allah di tengah jalan itu, menangis haru. Air matanya jatuh bukan karena tersinggung, melainkan karena merasa tersadarkan oleh kalimat jujur dari seorang anak kecil. "Alhamdulillah," gumamnya lirih. "Masih ada yang mengingatkanku, bahkan lewat lidah seorang bocah." Hari itu Imam Abu Hanifah pulang dengan hati yang lebih ringan dan penuh syukur. Ia tahu, nasihat bisa datang dari siapa saja, bahkan dari anak kecil yang memakai sepatu kayu. Karena kebenaran tak memilih saluran untuk mengalir.
Inilah azab mengerikan bagi orang yang melalaikan salat. Di alam kubur ada seekor ular mengerikan bernama Sajaul al-Aqra yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang Muslim yang dengan sengaja meninggalkan salat. Sosok ular ini tidak hanya menjadi simbol siksaan, tetapi juga menjadi kenyataan mengerikan yang menanti siapa saja yang meremehkan kewajiban salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan perintah mendirikan salat dalam berbagai ayat Al-Quran, dan Rasulullah SAW pun berkali-kali mengingatkan umatnya agar menjaga salat dengan baik. Salat bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan pilar utama keimanan. Ketika seorang Muslim mengabaikan salat dengan sadar, maka azab pun akan menantinya, baik di dunia, di alam kubur, hingga di akhirat. Orang yang melalaikan salat akan mengalami berbagai bentuk siksaan mengerikan. Di dalam kubur, tempat peristirahatan itu berubah menjadi ruang sempit, hingga tulang-tulang rusuk saling menghimpit, dan api membara menyala siang dan malam. Di tengah siksa itu, hadir ular raksasa bernama Sajaul al-Aqra, yang matanya terbuat dari api dan kukunya dari besi dengan panjang sejauh perjalanan 1 hari. Ular itu menggema dengan suara menggelegar, menyerupai halilintar, seraya berkata, "Akulah Sajaul al-Aqra. Aku diperintah oleh Tuhanku untuk memukulmu karena engkau menunda-nunda salat subuh hingga matahari terbit, zuhur hingga asyar, asyar hingga maghrib, maghrib hingga isyak, dan isyak hingga masuk waktu subuh." Setiap pukulan dari ular itu menyebabkan tubuh mayit terhempas ke dalam bumi sedalam 70 hasta, dan demikianlah keadaannya terus berlangsung hingga hari kiamat tiba. Siksaan ini bukan dongeng belaka, tetapi peringatan keras bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah. Orang yang meninggalkan salat akan menerima 15 siksaan. Di dunia, dia akan kehilangan keberkahan umur, wajahnya tidak bercahaya, amal baiknya tidak diterima, doanya tertolak, dia tak mendapat bagian doa dari orang-orang saleh dan dibenci oleh banyak orang. Saat meninggal, dia mati dalam keadaan hina, lapar dan kehausan yang tak terpadamkan bahkan oleh lautan. Di alam kubur, dia akan dihimpit hingga rusuk bersilang, dikelilingi api, dan ditemani ular besar bernama Asy-Syuja' al-Aqra. Saat dibangkitkan, ia akan menghadapi hisab yang berat, dibenci oleh Allah, dan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa meninggalkan salat adalah pemisah antara keimanan dan kekufuran. Hadis dari Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa batas antara seorang Muslim dan kekafiran adalah salat. Hadis lain dari Tsauban menyebutkan bahwa siapa yang meninggalkan salat maka ia telah melakukan kesyirikan. Wallahu alam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan isyarat runtuhnya kapitalisme. Di masa Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan larangan memakan daging babi melalui beberapa ayat Al-Quran. Namun kaum Yahudi dan Nasrani pada waktu itu justru mengejek dan menolak ajaran ini. Padahal dalam kitab suci mereka sendiri, babi termasuk hewan yang diharamkan atas Bani Israel. Sayangnya, pendeta-pendeta mereka telah merusak isi Taurat dan Injil, mengganti hukum-hukum Allah sesuai hawa nafsu. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu diikuti secara membabi buta oleh para pengikutnya. Namun di akhir zaman, setelah Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali ke dunia, penyimpangan itu akan diluruskan. Nabi Isa akan menjadi hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh semua babi, dan menghentikan jizyah. Dengan tangannya sendiri dan dibantu pasukan Islam, beliau akan memusnahkan seluruh babi dari muka bumi. Setelah itu umat manusia hanya akan mengonsumsi makanan halal dan thayyib sesuai syariat Islam. Menariknya, babi adalah hewan yang langka di Jazirah Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan kaum musyrikin Quraisy sendiri bukanlah pengonsumsi babi. Larangan tersebut mungkin saat itu tampak tidak relevan secara sosial atau ekonomi, tidak seperti larangan khamar dan judi. Namun hikmahnya baru terasa di zaman modern, saat babi menjadi komoditas global yang merajai banyak industri. Babi kini tumbuh cepat, makanannya murah, dan dapat hidup dari limbah rumah tangga. Hampir seluruh tubuhnya bisa dimanfaatkan. Dagingnya untuk makanan, lemaknya untuk aneka produk makanan olahan, dan bahkan komponennya digunakan dalam peluru, sabun, kosmetik, serta obat-obatan. Penelitian ilmuwan Belanda Christian Meindersma menunjukkan bahwa 1 ekor babi bisa menghasilkan hingga 185 produk berbeda. Banyak di antaranya bahkan tidak kita sangka mengandung unsur babi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem kapitalis global saat ini banyak bergantung pada babi sebagai bahan baku.
Jika babi dimusnahkan seperti yang dijanjikan saat turunnya Nabi Isa kelak, maka industri yang selama ini bergantung padanya akan runtuh. Ini menjadi isyarat kehancuran sistem ekonomi kapitalis yang telah lama menguasai dunia. Selain itu, mata uang kertas yang menjadi tulang punggung kapitalisme juga akan digantikan oleh dinar dan dirham sebagaimana berlaku di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dimusnahkannya babi dan bergantinya sistem moneter, era baru yang adil dan sesuai syariat akan dimulai, dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu alam. Inilah kisah suami istri miskin yang ingin jadi orang kaya satu hari saja. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Setiap hari mereka bergelut dengan kesederhanaan, makan sekadarnya, berpakaian apa adanya. Namun di tengah keterbatasan itu, mereka memiliki satu keinginan yang tak pernah padam. Mereka ingin merasakan menjadi orang kaya, walau hanya untuk satu hari saja. Dengan penuh harap, mereka pun menemui Nabi Musa. "Wahai Nabi Allah," ujar sang suami dengan hati-hati, "engkau memiliki kedekatan dengan Tuhanmu. Sampaikanlah permintaan kami ini. Kami hanya ingin menjadi orang kaya satu hari saja, sebelum ajal menjemput." Nabi Musa memandang mereka dengan lembut dan bertanya, "Untuk apa kalian ingin menjadi kaya?" Sang istri menjawab lirih, "Kami hanya ingin tahu rasanya menjadi orang kaya. Kami tidak meminta untuk selamanya. Sehari pun cukup. Setelah itu kami rela kembali miskin seperti semula." Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Dan sungguh Allah yang Maha Pengasih pun mengizinkan. Esoknya sepasang suami istri itu terbangun dan mendapati rumah mereka penuh dengan harta, emas, perak, makanan lezat, dan pakaian mewah. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Meski telah menjadi kaya raya, mereka tetap mengenakan pakaian sederhana dan makan dengan menu yang biasa. Bahkan mereka memutuskan untuk menggunakan hari itu bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk membantu orang lain. "Suamiku," kata sang istri, "mumpung kita kaya, mari kita bagikan harta ini kepada orang-orang miskin, seperti kita dahulu." Suaminya mengangguk. Seharian penuh mereka membagikan makanan, pakaian dan harta kepada ribuan orang miskin. Hingga malam pun tiba, tangan mereka tak berhenti memberi. Hati mereka diliputi kebahagiaan melihat senyum dari para fakir yang terbantu. Namun keesokan harinya, saat mereka bersiap kembali menjadi miskin, mereka terkejut. Kekayaan mereka ternyata masih ada. Hari demi hari berlalu, mereka tetap kaya. Bahkan hingga 2 tahun kemudian, harta mereka tak berkurang. Dengan penuh keheranan, mereka kembali menemui Nabi Musa dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa kami masih kaya? Bukankah kami hanya meminta untuk satu hari?" Nabi Musa menjawab dengan bijak, "Karena ketika kalian kaya, ribuan orang miskin mendapat makan. Jika kalian miskin kembali, ribuan orang itu tak lagi mendapat pertolongan." Masya Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa harta menjadi berkah ketika digunakan untuk menolong sesama. Bukan soal berapa lama kita kaya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan kekayaan itu sebagai jalan kebaikan. Sahabat, sudahkah kita menjadi wasilah rezeki bagi orang lain?